Ya, baik mitra TA TV, tadi sudah dijelaskan di segmen awal bahwa AMSI Jateng ini mendahului AMSI Pusat untuk menggelar konferensi berupa Jateng Digital Conference ya, betul. tahun 2021 yang nanti akan digelar pada hari Rabu 29 September 2021. Dikatakan bahwa ini untuk sasarannya untuk umum, bukan anggota AMSI saja ya, tapi ada pelaku usaha, mungkin pemerintah desa juga, mahasiswa dan lain sebagainya begitu. Nah, kira-kira ini tadi sudah dijelaskan baru satu segmen barangkali, mungkin bisa diulang kembali ya. Apa saja yang akan disampaikan atau apa materi apa saja yang akan bisa didapatkan para peserta ketika mengikuti konferensi ini? Jadi JDC ini akan kami gelar 1 hari itu. Kami merencanakan dari pagi sampai sore ya, mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu. Dan kami bagi dalam 3 sesi begitu. Sesi yang pertama itu kami mengangkat tentang tema memacu pertumbuhan desa di era digital. Di segmen ini insya Allah akan dihadiri langsung oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar. Kemudian ada sudah dijadwalkan oleh Gubernur Jateng, Pak Ganjar sendiri. Ada Bupati Karanganyar, Pak Juliat Mono, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undip selaku pengamat ekonomi Prof. Suharmono. Mereka ini yang akan mencoba memberikan wawasan, pengalaman, juga kemudian barangkali masukan begitu, terutama ini terkait sama desa digital, karena ada satu desa di Karanganyar yang beberapa waktu lalu dapat penghargaan begitu karena terobosan-terobosannya. Nah ini yang perlu kita semua dengarkan, perlu kita cermati, yang mudah-mudahan itu bisa memberikan inspirasi buat teman-teman kepala desa yang lain di Jawa Tengah khususnya, sehingga desa itu memang bisa mencari terobosan di masa yang saat ini sudah instan itu untuk memajukan potensi. Jadi seperti di banyak tempat itu ada konsep desa wisata nih. Nah itu bisa kita kita harapkan untuk didorong lebih maju lagi dengan melalui platform-platform digital. Apakah itu promosinya, apakah itu cara berkomunikasinya. Nah itu yang perlu kita angkat di segmen 1. Segmen 1 ya. Kemudian kalau di segmen 2 ada tema makin tangguh di era digital. Ada beberapa narasumber yang sudah kita siapkan, juga teman-teman dari Herboris ya, ini PT Victoria Care Indonesia. Kemudian ada juga dari aplikasi Kapten Semar itu di Semarang. Juga sebuah startup, perusahaan startup namanya Albitek Teknologi. Ini potensi lokal yang ada di Jawa Tengah yang akan coba kita angkat. Mudah-mudahan itu juga bisa yang selama ini belum pernah barangkali familiar dengan mereka, itu nanti bisa lebih ngerti eksistensi mereka, apa-apa saja yang sudah mereka lakukan, kemudian inspirasi apa yang bisa diambil dari teman-teman itu. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi ajang perkenalan yang efektif barangkali untuk mereka bertiga ya. Itu di segmen 2. Terakhir yang di segmen 3 ini cukup update, cukup sensitif juga karena kami akan mengangkat transaksi cerdas di era digital. Seperti yang kita tahu bahwa belakangan ini marah sekali Mas. Kalau kemarin yang terakhir itu kalau nggak salah Nafa Urbah nih tiba-tiba ditelepon dapat teror tagihan pinjaman online.
Nah itu baru dari satu sisi ya, tiba-tiba ada orang nggak dikenal nagih, seolah-olah dia ini melakukan pinjaman online. Di dunia digital pasti banyak sekali turunan-turunan seperti itu, transaksinya yang kemudian tertipu, pengiriman barangnya yang kemudian tidak sesuai harapan. Betul. Terakhir bahkan seorang teman begitu selaku penjual ini, dia jual beli komputer secara online, dia dibeli, dia mengirimkan laptopnya, tetapi penerimanya yang setelah dibuka ternyata isinya batu bata. Seorang teman ini kaget sekali. Loh, saya ngirimnya laptop, kenapa sampai sana bisa batu bata? Baru diusut, ini sekarang baru diusut di pengirimannya, jasa pengirimannya. Nah, hal-hal seperti ini, fenomena ini sekarang sedang marak di masyarakat itu. Itu belum yang transfernya nggak jelas, nggak nyampe lah, apalah. Kemudian setelah ditransfer hilang penjualnya. Ada lagi yang seperti tadi yang contohkan itu. Nah, penting buat kami di AMSI ini untuk juga memberikan edukasi. Betul. Ke masyarakat, ke pelaku-pelaku usaha juga, bahwa ini harus smart, menghadapi dunia digital yang kita nggak tampak transaksinya ini antara penjual dan pembeli. Kadang-kadang hanya WA saja itu sudah terjadi transaksi. Rasa percayanya ya dari situ aja, nggak kenal nggak apa. Selama percaya transfer. Mudah-mudahan aman. Kalau nggak aman ya sudah. Kadang tak barang nggak nyampe, barangnya hilang atau gimana. Nah di sini kami sudah menyiapkan dua institusi besar yang nanti yang ada lagi yang barangkali teman belum masih dalam konfirmasi. Yang pertama itu dari BRI. Jadi ada satu Corporate Secretary Division yang akan mengisi di segmen ini. Kemudian juga ada dari GoPay, itu akan mengirimkan perwakilannya di segmen ini sehingga nanti akan mudah-mudahan kedua instansi besar ini akan memberikan tipsnya seperti apa sih keamanan bertransaksi di dunia digital ini. Apakah ada trik khusus karena korbannya selalu terjadi, selalu ada. Sudah ada korban terulang lagi pekan berikutnya atau mungkin besok paginya masih ada lagi. Padahal setiap hari kita juga sering menerima informasi hati-hati, awas penipuan, tapi itu tidak menghilangkan sama sekali adanya penipuan-penipuan itu. Dan mesti di masa yang besok yang akan datang akan ada juga. Nah, penting itu untuk kita semua mengetahui bagaimana sih untuk trik-trik amannya ini. Modus A diketahui ganti modus gitu. Iya. Semakin canggih. Betul. Sebetulnya ini kalau untuk segmen ketiga ini masih ada satu lagi yang kami harapkan nanti confirm ya. Jadi aplikasi Dana, kita mencoba Dana ini kan sekarang sudah mulai banyak digunakan oleh masyarakat. Jadi dia kan sudah lebih luas dibanding perbankan ini. Barang coba kalau ke bank kita mau kirim uang antar wilayah, yang bersangkutan juga harus punya rekening gitu ya. Ini tanpa rekening. Nah, tanpa rekening ini seperti apa? Nanti masyarakat masih bingung sekarang ini. Nah, ini nanti saya harapkan Dana nanti confirm untuk ikut sebagai pembicara di dalam forum ini. Dan juga kita juga akan berharap nanti ada OJK juga sih yang akan menanggapi ya. Karena kan kalau sudah ada embel-embel dilindungi OJK kan semua masyarakat terpercaya kan Pak? Betul. Nah nanti harapannya kita juga ada OJK yang akan menanggapi persoalan seperti ini. Karena ini fintech ya, virtual teknologi ya. Nah fintech itu singkatannya apa itu ya. Jadi fintech itu banyak sekali tumbuh ya. Itu tadi pinjol ya, pinjaman online. Nah sekarang aplikasi pembayaran itu banyak sekali Mas. Tapi kalau kita tidak diedukasi, ya AMSI mencoba untuk mengedukasi masyarakat di dalam ini. Yang kalau mereka mengklaim ya di iklan-iklannya di medsos ini terdaftar di OJK, ini terdaftar beneran enggak? Nah ini kalau masyarakat tidak paham ya ini
akan menjadi ini merugikan masyarakat karena kemarin yang contoh yang lain seperti tadi disampaikan Mas Anton, Mas Deka ini itu di Jawa Tengah kan juga ada seorang guru nih sampai dia pinjam betul pinjam tapi paling nilainya itu di bawah 50 juta ya mungkin kalau nggak salah sih sekitar 30 jutaan. Betul. Kenapa tiba-tiba muncul angka tagihan sampai 200 juta lebih? Nggak dibayar itu, Ya, Pak. dia diteror kemana-mana sampai bingung. Nah, ini kita akan tahu juga dari Ya, kasus-kasus itu langkah OJK seperti apa. Nah, ini kita harapkan ini makanya menarik sekali Iya, ini. menarik. Catatan Memang. kita Materinya ini menarik. Sebenarnya, tapi secara keseluruhan ini goalnya itu sebenarnya apa ini, Pak? Karena materinya matematik dan beda-beda gitu loh. Ya, kalau saya sih ya Mas, yang terpetik di dalam kami teman-teman AMSI ini, goalnya ini masyarakat melek digital. Melek digital. Ya, melek digital. Jadi yang melek digital itu sekarang kan ini sudah tidak kita pungkiri ya saat ini semua lini kehidupan kan serba digital nih. Nah, itu lebih tumbuh lagi digitalisasi ini karena pandemi. Masyarakat tidak boleh kemana-mana, masyarakat ada pembatasan untuk berusaha. Nah akhirnya digital ini makin tumbuh seiring pandemi. Kita mau pesan apa-apa ya tinggal aplikasi. Kita mau ngirim barang yang menggunakan aplikasi, mau jualan menggunakan aplikasi, kita mau membayar sesuatu yang menggunakan aplikasi. Nah masyarakat di semua lini, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena sekarang hampir semua masyarakat kan punya gadget ini. Betul. Semua gadget punya telepon pintar ini. Nah, bijak menggunakan teknologi, mengenal digitalisasi itu seperti apa, dan bisa memanfaatkan teknologi digital itu dengan tepat, dengan smart. Itu sih. Oke, jadi goalnya tujuan itu kita ya. itu, iya. Ya, agar masyarakat itu benar-benar melek digital Betul. karena sudah memasuki era digitalisasi. Semuanya tuh digital, serba digital. Mau tidak mau ya memanfaatkan itu Iya, gitu kan. Nggak bisa menolak juga kan. Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Eranya era digital kan. Era digital. Sekarang kalau mau jualan gitu ya, yang tadi ini kami di dalam perjalanan sempat membahas juga ini. Ada sebuah produk nih, legend ya. Ya, sebuah produk legend, tapi dia tidak istilahnya memanfaatkan teknologi digital dengan maksimal. Akhirnya dia kalah sama produk serupa, mirip, meniru bahkan, barangkali meniru ya, atau terinspirasi lah bahasa Adopsi sekarangnya, lah. lebih Ya, halusnya terinspirasi. Membikin produk yang sama, tapi dengan merek kekinian, dengan rasa kekinian, dan ditawarkan, dipromosikan melalui platform-platform digital. Nah, dia sekarang menjadi raksasa. Lebih populer dibanding yang menginspirasi gitu. Nah, itu mau tidak mau kan harus memanfaatkan teknologi digital itu. Seperti itu. Baik, ya, Pak Nurkolis dan Mas Deka, kita jeda dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Dan Anda pemirsa TA TV, pastikan tetap setia untuk menyaksikan Newspedia dan kami akan segera kembali.